Persija menurut gue itu selamanya, tapi bukan segalanya. Bisa kan? Bisa. Saya Persija selamanya, tapi bukan segalanya. Nggak bisa maju ke depan, nggak bisa mundur ke belakang. Ketika nemu keluarga di lapangan, ya terharu, bener, haru, sedih haru, gimana sih? Sedih haru, bahagia. Ketika lu mabok, jangan dijadikan kebanggaan, apalagi dijadikan kayak kebiasaan. Kalau menurut gue sih, ya mabok sewajarnya aja. Ketika lu pengen atau kayak gimana, ya wajar lah, ya kan. Ketika udah nyampe di titik enak, ya udah, jangan sampai beleberan gimana gitu ya. Yang udah kan gitu. Oke, gue juga Keluar. Kalau gue lihat sepertinya orang nih udah fight, udah jatuh, udah ya kan, beda. Kalau di Indonesia belum nyawanya hilang, belum berhenti. Itu tuh yang harusnya. Halo Sobat Hingar-Hingar, selamat pagi, siang, dan malam. Saat ini di episode ke-11 gue coba ngebahas soal supporter sepak bola, khususnya yang ada di Jakarta, yaitu Jackmania. Di samping gue di sini udah ada Ahmad Muhammad, atau bekennya sih dipanggil Abad. Iya. Betul. Bad, gimana Bad? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pagi gimana, sehat? Alhamdulillah. Gimana dang Opi? Alhamdulillah sini. Tinggal dicolok doang. Colok dulu dah. Colok dulu ya. Bat, lu sejak kapan sih Bat suka Persija dan jadi Jackmania? Awal mulanya sih sebenarnya masih bocah banget itu tuh. SMP masih Persija tuh kayak di daerah gue tuh masih berkembang gimana gitu. Masih zaman dulu tiket dikasih dari kelurahan. Pernah ngerasain nggak? Tiket dari kelurahan. Jadi tuh pas ada pertandingan bola dari kelurahan-kelurahan itu dapat jatah tiket dari Pemprov. Oke. Itu masih zaman Lebak Bulus. Itu Lebak Bulus ya? Tahunnya lu inget gak sih? Waduh, kalau tahun sih kayaknya lupa juga sih, udah terlalu memori udah penuh juga nih. Terus kenapa Persija sih? Kan klub-klub lain gitu kayak Persib Bandung, kemudian ada saat itu kalau nggak salah Persipura, Jayapura, itu, ya kan, mainnya lebih oke tuh. Kenapa Persija? Ya mungkin karena gue tinggal di Jakarta ya, asli orang Betawi asli gitu ya, Betawi Rawablong. Mungkin kalau gue tinggal di Bandung atau di Surabaya bisa jadi gue Viking atau bonek ya kan. Nggak ada yang nggak tahu. Tapi kalau menurut lo nih, sekarang dari dulu deh, lo punya pemain favorit nggak sih? Kalau pemain favorit sebenarnya sih udah legend banget tuh dia. Udah Ismet Sofyan. Bang Haji. Kenapa lo? Gue suka banget tuh sama dia tuh, dari karakter pemain tuh dia bisa ngontrol semua pemain. Ibaratnya tuh kalau di Jepangnya tuh Kapten Tsubasa lah. Ya, padahal Kapten Tsubasa di depan ya. ibaratnya seperti Puyol, itu. Bisa jadi. Punya Puyol. Ya, benar. Ya kayak gitu sih Pak. Kenapa lu nggak Bambang Pamungkas? Dia kan juga loyal juga sama Persija gitu. Kenapa lu lebih mengidolakan Ismet? Karena kalau menurut gue ya, selain loyal, kontribusi buat Persija itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang mungkin udah enggak ya, tapi kontribusi buat Persija itu banyak. Piala-piala yang beliau dapatkan buat Persija. Oke. Tadi lu bilang awal mengenal Persija dan nonton bola dan jadi Jackmania itu dari SMP. Dan dapat tiket dari jatah kelurahan gitu kan ya. Dulu kan masih di Lebak Bulus tuh. Masih zaman Lebak Bulus. Nah, memori apa sih yang lu paling nempel di otak lu, yang katanya memorinya tuh udah hampir penuh kan, tapi yang masih nempel gitu, kenangan Lebak Bulus? Kenangan Lebak Bulus itu wah banyak banget, soalnya orang-orangnya udah pada almarhum. Ceritainnya gimana gitu? Nggak apa-apa, yang baik-baik. Yang baik-baik ya. Apa ya, kalau buat Persija itu susah sih.
Dulu-dulu tuh gue bilang kayak sama kawan-kawan gue, Persija tuh buat gue segalanya, yang lain belakangan. Dulu ya, tapi berpikir sekarang kita semakin dewasa, kita juga banyak kebutuhan. Persija menurut gue itu selamanya, tapi bukan segalanya. Bisa kan? Bisa ya. Persija selamanya, tapi bukan segalanya. Soal memori Lebak Bulus lu belum menjawab. Apa yang paling berkesan soal Lebak Bulus menurut Ahmad Muhammad? Memori Lebak Bulus yang paling berkesan itu ketika kita buat masuk ke tiket ke dalam itu tuh melebihi apa ya bahasa sekarang tuh antri bansos. Yang kemarin lagi viral tuh ya kan. Itu lebih parah tuh. Kadang sampai ada yang rojali yang nggak punya tiket yang nekat. Rombong udah tiket murah ya emang di waktu itu murah sih. Tapi kayaknya daya beli tiketnya itu kurang banget jadi rojali. Oke. Kemudian partai, kalau di bola kan ada partai tandang dan ada partai kandang ya kan. Bahasa kerennya away day. Away day, benar. Itu lo paling jauh atau lu pernah nggak sih ikut away gitu ke? Kalau away sih pernah lah pasti, masa Jackman yang nggak away kan. Ya walaupun ada kayak semacam pro dan kontra lah di organisasi kebon jeruk terutama. Apa tuh pro kontranya? Gue dulu pernah dibilang nggak tahu mau ada Persija main away di Solo. Gue masih jadi tukang parkir jalanan tuh ya kan, pinggir jalan habis parkir, terus ada anak-anak, lu pada mau kemana lewat? Mau away nih. Emang lu nggak ada kabar? Nggak ada. Gue telepon Korwil dong. Will, gue habis parkir cuma dapat 60.000 nih Will. Bisa nggak nih gue away? Datang aja udah. Anjay. Kata Korwil gitu. Gue datang set. Will, ini duit ada segini nih Will. Kata Korwil gimana? Ngeludah kayak harusnya bayarnya 280, gue cuma 60.000. Kata Korwil ya udah dah. Tapi kali ini aja ya, besok-besok jangan. Iya bener, oke siap dan. Tiket waktu itu berapa tiket? Tiket waktu itu seharga tiketnya doang itu 60.000. Jadi biaya mobil, makan, ya biasa dah namanya. Ya untungnya di bis itu pada main judi. Bener. Kalau nggak main judi itu, gue nggak dapet duit paki, bener. Saking nggak punya duit, gimana caranya punya duit nih? Gue ngocokin aja bagian ngocokin. Oh lu dapet ngesit doang? Iya, dapat. Gue ngocokin, itu yang bandar Korwil gue tuh, aduh gue gak enak dan malu dah nih. Maaf ya Dan. Terus gue kocokin, main tuh dari jam 10 malam, dari pas jalan berangkat dari Alpa sampai jam 5 pagi tuh masih main. Ya alhamdulillah sih gue menang 2,5. Ya itu sih kesan-kesan yang nggak bisa gue lupa. Tapi tetap dari adanya itu ada pro kontra di organisasi gue. Ada yang bilang kok bisa sih dia cuma 60.000 away. Kok bisa sih dia ada dan pro dan kontra sih. Tapi selain pro kontra itu ada away yang berkesan nggak sih menurut lu? Apa Kalau lu dulu ke mana kandangnya Persib tuh? Jalak Harupat. Waktu itu saya masih di hutan Amazon. Kan iya. Bapak yang suruh putar balik. Oh iya, gua saat itu almarhum betul. Saya lihat Bapak sama almarhum tiba-tiba udah di jalan tol kok disuruh putar balik gitu. Oh iya. Selain itu ada ini lagi, Bat. Selain ke Solo kemarin gitu. Kalau away sih semuanya sama, momennya sama. Yang penting lebih enak di Solo kayaknya. Sama anak-anak Pasopati, apalagi thank you banget nih sama Mas Petruk, ya kan? Iya, anak Pasopati. Ciu Squad. Juragan tahu. Tapi lu ngerasain nggak sih perbedaan antara zaman lu SMP tuh masih banyak rojali sampai sekarang anak-anak yang udah Persija fans lah ya, gue nggak ngomong apa-apa, Persija fans gitu kan, banyak yang udah mengagitasi juga, udah menyerap subkultur dari Inggris, hooligans gitu kan. Lu ngerasain perbedaan itu nggak sih, Bat? Kalau zaman di sekarang ya kayak terasa banget sih.
terasa banget. Terasa banget. Kalau dulu kan ya pakai atribut itu kayak kebanggaan. Tapi sekarang mungkin beda pola pikir atau kayak gimana, gue nggak ngerti juga tuh. Emang udah gimana, susah ngejelasin, ngeri offset. ngeri offset. Tapi lo lebih tipikal yang nonton di kandang ya, lebih tipikal orang yang lebih pakai atribut atau non atribut? Tergantung situasi dan kondisi sih. Kalau baju yang cakep ada atribut, pakai itu. Kalau misalnya ini, lu lebih sering mana? Biasa ya gantian aja. Kalau seringan sih tanpa atribut. Ya biar gimana ya, susah juga sih ngejelasinnya, takut salah offset jadinya. Yang menurut lu gitu, apa lebih ya, gue misalnya lagi gawe nih, kebetulan ada Persija main, ya gue nggak, ya udahlah pakaian bebas aja. Iya, mungkin kalau dari situ bisa, karena kan nggak bisa pulang dulu atau kayak gimana. Tapi sih menurut gue lebih baik bawa wibawa atau bawa identitas sendiri sih. Lebih menurut gue ya, tapi itu hak semua orang, bebas, nggak harus dipotong-potong atau disekat-sekat, tetap sama. Mau dia tanpa atribut, mau dia pakai atribut, atau kayak gimana, ketika dia di stadion, dia nonton Persija, dia cinta Persija, ya dia The Jackmania. Momen lu yang berkesan saat selain menang judi, saat di nonton Persija? Saat berkesan tuh ketika kita masuk di lapangan, ngelihat lapangan hijau, bisa satu tribun sama kawan-kawan, kan namanya away kan nggak jadi satu tuh, nggak mungkin dipisah-pisah jadi satu, di mana nggak, antara di belakang atau di sebelah kiri gawang, corner, itu yang kayak lebih dari keluarga. Gimana sih dijelasinnya, gimana ya? Ketika kita di stadion, lihat lapangan hijau, kita bersatu, bernyanyi sama-sama, nge-chance, ya lebih dari keluarga. Tapi lu pernah nangis gak sih, Bat? Nangis pasti lah. Gue jujur ya, gue pernah nangis saat kemarin Persija menang Liga tuh, setelah 17 tahun puasa tuh. Anjrit, di situ tuh apa ya? Gue di pertandingan terakhir apa, gue lupa partainya. Nah itu tuh dia juara ya kan. Nah di situ gue juga apa ya, sempet meneteskan air mata haru. Ya. Kalau lu sendiri, lu sampai kayak gitu nggak sih? Pernah ada di momen itu nggak? Pernah lah, pasti ada, pernah. Ketika kita udah ada di titik yang nggak bisa maju ke depan, nggak bisa mundur ke belakang, ketika nemu keluarga di lapangan, ya terharu, bener, haru, sedih haru, gimana sih? Sedih haru, bahagia. Oke. Nah, gue juga kenal lu kan nggak dari tahun berapa sih, Pak? Ya, lumayan lah. 2000 selau. 2000 selau lah. 2000 selau. Itu tuh awal-awal gue nonton Persija, itu diajak sama Doi nih. Waktu apa? Partai zaman Lebak Bulus, iya, Persikabo ya. Persahabatan kalau nggak salah deh. Tiketnya gratis sih. Zaman Lebak Bulus. Oh iya, bisa. Itu udah lupa juga saya tuh. Datang ya kan. Pakai Dokmart tuh, gue inget banget tuh anjing. Pakai Dokmart ya kan, beli apa ya? Ya, air putih yang ada rasa bubble gum. Air putih ada rasa bubble gumnya, biasa tuh di Lebak Bulus. Nah itu maksud gue, kebiasaan itu masih ada nggak sih, Pak? Kalau lu sendiri ya? Kalau gue sendiri masih ada. Kultur gue nggak bukannya ngebanggain itu. Sebenarnya sih gue kasih lu pandangan lurus dulu ya. Ketika lu mabok, jangan dijadikan kebanggaan, apalagi dijadikan kayak kebiasaan. Kalau menurut gue sih ya mabok di sewajarnya aja. Ketika lu pengen atau kayak gimana ya wajar lah ya kan. Ketika udah nyampe di titik enak ya udah, jangan sampai beleberan gimana gitu ya, yang udah kan gitu. Kayak gue juga pernah nemuin tuh bocah kan, karena saat itu lagi chaos lah, tahun berapa gitu, lawan Sriwijaya kalau nggak salah di GBK tuh.
sempat ada tembakan gas air mata dari aparat, dan gue ngira nih bocah pingsan kondisinya. Gue kira tuh karena gas air mata kan, ternyata karena ciu karena ciu pamulang cap macan anjir. Tapi kalau misalnya lu sendiri kayak gitu kan masih untuk bocah-bocah yang sekarang masih kayak gitu tapi beleberan, itu yang menurut lu mau ngasih saran gak sih? Ya kalau gue sih nggak bisa maksa-maksa mereka buat meminum alkohol atau yang lainnya, itu hak mereka ya kan. Ya tapi tahu diri juga lah, tahu tempat, tahu sikon, banyak belajar. Ya dari pengalamannya mereka pasti kan, dia kan masih bocah tuh, masih belum tahu tentang kehidupan pasti. Balik lagi soal away, karena yang menurut gua tuh sepak bola paling seru tuh away. Betul. Karena selain lu bisa nonton bola di situ kan, lu juga bisa jalan-jalan. Betul. Meskipun dananya dana pas-pasan. Tapi sekarang alhamdulillah ya, udah beli tiket sih sekarang. Kalau dulu aja tuh masih zaman negara api menyerang. Nah kalau misalkan lu pernah nggak sih tanpa ikut Korwil gitu kan, tanpa ikut RKJ Republik Kebon Jeruk gitu, lu away sendirian tapi ketemu kawan-kawan tuh di tempat? Pernah. Gue waktu itu sama anak-anak berdikari kayak Lutfi, Prai, berempat, satu lagi lu saya lupa tuh. Berangkat ke Malang ceritanya, sekalian liburan, masih jaya-jayanya tuh ceritanya tuh. Berangkat ke Malang waktu itu yang ke ulang tahun yang ke-78. Persija ulang tahun ke-78, seminggu di Malang tuh. Ya tanpa dari Korwil, jadi emang anak-anak mandiri. Tapi tetap di sana ketemu juga. Tapi yang menurut lu lebih secara pribadi ya, dan omongan jujur nih, lebih enak secara sendiri gitu ketemu di sana atau memang ikut rombongan? Kalau away enak sih bareng-bareng, lebih enak, atmosfernya dapet, view-nya dapat juga, bisa ya banyak momen-momen nih, banyak momen gitu. Nah, Mbak, kalau dari gue ngerasa saat ini kayak lu bilang memang Persija bukan segalanya, tapi Persija selamanya. Betul. Tapi kalau misalkan untuk Persijanya sendiri kan sekarang melempem banget, hancur. Kayak kerupuk kena air kan. Hancur. Menurut lo apa sih yang perlu dibenahi manajemen agar ya baik materi pemain atau apa gitu? Kalau menurut gue ya Pak Kia, ketika kerupuk kena air, itu kan harusnya masih bisa dihidangkan di hidangan yang lebih bagus, kayak misalnya jadiin seblak, ya kan? Itu tuh kayaknya manajemen, pelatih semuanya tuh harus berkontribusi, sama pengurus pusat The Jackmania juga kayak harus neken pemain, neken manajemen. Ini harus ada yang dibenahi nih. Apa yang salah, apa yang kurang harus dibenahi. Menurut lu sebagai supporter saat ini melihatnya apa yang harus dibenahi? Aduh, gue kalau buat apa misalkan maksud gue kayak dulu kan FP out, Ferry Paulus out gitu kan, terus materi-materi pemainnya juga yang menurut lo harusnya dia nggak usah main nih, kayak Simic nih udah keberatan biji gitu kan, udah lu nggak usah main deh, ganti siapa yang lebih ini. Dari sisi lu sendiri? Kalau dari sisi gue sih itu bukan kewenangan gue sebenarnya Pak Kia, tapi gue pengennya nih. Lu kan maksud gue gini, lu kan sebagai supporter. Iya, gue kepengennya gini nih, kita kan ada organisasinya nih. Di sini kita ada strukturnya nih. Kita nyampein pendapat. Nah sekarang sih kayaknya nih dari ketum kita nih, kayaknya dia tuh lagi ngerapatin lagi sama pemain, sama manajemen. Mungkin beliau tuh lebih tahu konkret di dalam permasalahannya kayaknya Bang itu. Kalau dari sudut pandang lu sendiri? Kalau sudut pandang gue menyerahkan ke dia. Kalau gue teriak-teriak juga percuma. Paling didengerinnya, gitu.
Ya enggak, maksud gue kan setiap orang pernah apa sih, maksud gue bebas. Ya ini harus gue, ya, menurut gue nih nggak ini nih, meskipun nanti nggak diterima, omongan lu nggak didengar gitu kan. Yang menurut lo aja pemain tengah sih. Pemain Tengah itu yang hancur. Pemain tengah itu hancur banget. Kalau dari lini belakang atau lini depan, kayak gue ngeliatnya, buset. Berantakan pakai. Iya. Lu tahu pisau ketoprak kan? Iya, yang buat iris ketupat kan kayaknya tumpul banget nih, kayaknya menyerangnya lebih. Ya lawan Persis Solo, Bos. Iya sih. Inian susah banget buat menangnya kayaknya. Selain lini tengah mungkin, Mas. Kayaknya sih udah sekarang ini tuh udah bagus, udah ada perkembangan. Ya tinggal nunggu. Ya mudah-mudahan sih nggak jauh-jauh banget finish di papan nih. Papan skateboard. Iya, papan skateboard. Gue takutnya begini Pak, ketika kita finish di bawah saingan kita, rame di media sosial. Itu tuh, tapi nggak apa-apa sih, itu hiburan. Nah, kalau lu sendiri Persija, Persib, Jackmania, Viking itu kan dari dulu tuh kayak air sama minyak nih. Iya betul, nggak pernah nyatu bener. Nah, nggak pernah nyatu. Menurut lo hal-hal yang kayak gini nih harus tetap ada atau memang harus udah lu rukun-rukun aja? Kalau lu sendiri? Kalau gue sendiri sih harusnya sih rukun lah, kita kan Indonesia. Mau bagaimanapun gimana pun tetap Indonesia. Ya rukun lah, tapi tetap kalau misalnya mau di 90 menit kita musuhan. Adapun mau musuhan lagi ya janjian aja. Tapi menurut gue itu perlu dijaga loh. Iya pastilah itu. Enggak, maksud gue gini, bumbu-bumbu permusuhan itu menurut gue kalau di sepak bola ya itu harus tetap ada sih. Kayak Persija, Persib itu udah dibilangnya bermusuhan cukup lama kan sebenarnya. Iya betul. Terus West Ham, Millwall, Betul. Liverpool, Barcelona, kemudian yang lebih ekstrimnya di Scotland, Celtic Rangers itu kan memang tetap ada, tapi menurut gua tuh jangan sampai permusuhan itu memakan korban nyawa kan. Kemarin-kemarin itu udah banyak banget kan. Itu bedanya Indonesia sama di luar. Kalau gue lihat sepertinya orang nih udah fight, udah jatuh, udah ya kan beda. Kalau di Indonesia belum nyawanya hilang, belum berhenti. Itu tuh yang harusnya. Tapi sekarang aduh gimana ya? Beda kultur emang kayaknya. Kulturnya beda. Itu yang harus dipola pikir, mindset mereka tuh harus diubah. Ketika mau fight atau mau gimana, udah jatuh ya udahlah, jangan sampai mati. Ntar lu visum. Visum, bener. Sekarang udah visum. Ngomong holigan, visum mainnya sekarang. Terus kalau menurut lu holigan ini gimana sih, Pak? Kalau pandangan pribadi lu berbicara soal subkultur holigan. Subkultur holigan itu ada, tapi mungkin udah diterapin di Jakarta sekarang kan juga banyak tuh. Banyak. Bocah-bocah pakai casualan. Iya, kayak yang lu pakai tuh sepatu Adidas. Oh iya, mana ada. Terus Stone Island, tapi nggak bisa ribut. Terus gimana tuh? Waduh, gimana ya? Nggak apa-apa, kan juga awalnya juga nonton bola, saya nih awalnya ikut-ikutan. Mungkin ntar meranjak waktu, mereka tahu artinya apa, maksudnya apa, ya belajar dengan adanya waktu. Baik, Sobat Ingar-Bingar, barusan kita ngobrol-ngobrol sama Abad. Ya menurut gua untuk supporter bola Indonesia, benar kata Abad, kalau lo ribut, jatuh, jangan sampai mati. Tapi jangan ribut juga, ya kan? Iya sih benar, jangan. Udah dulu aja jahiliyah ya. Iya jahiliyah, itu masa lalu dah. Oke, Sobat Ingar-Bingar, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum.